Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala mabadu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, apakah kalian semua masih ingat kejadian tragedi pengeroyokan Kiai dan Banser yang ada di Karawang? Pasti masih ingat kan? Nah, alhamdulillah waktu kemarin sudah ditangkap 2 pelaku ya. Nah, di sini menyusul kembali, saudara. Jadi pelaku pengeroyokan ini bertambah lagi. 2 pelaku lagi tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Ya. Walaupun terus terang sangat banyak sekali ya orang-orang yang melakukan tindak pengeroyokan anggota Banser dan Kiai yang lagi berangkat ke acara pengajian yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Saudara-saudaraku, di sini kita harus terus tetap mendukung kepada Polres Karawang untuk terus menindaklanjuti kasus pengeroyokan anggota Banser dan juga Kiai Nahdlatul Ulama di Rengas Dengklok, Karawang, saudara. Kita terus dukung kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kita terus mendukung kepada Polres Karawang, wabil khusus kepada Bapak Kapolres Karawang. Kita terus dukung, kita kasih support, saudara. Ya. Jadi jangan malah kalian nanti kesananya merendahkan kepada Kapolres, jangan, saudara. Beliau adalah seorang penegak hukum, jadi beliau lebih tahu ya terkait tentang hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video ya. Beliau langsung Bapak Kapolres Kabupaten Karawang yang berbicara perihal penangkapan 2 lagi tersangka atau pelaku pengeroyokan Kiai NU dan Banser di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Kita tonton bersama-sama dan kita simak, nanti akan kita tanggapi. Ini dia cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat Bapak Kapolres, Kasarreskrim, seluruh jajaran Reskrim. Beliau dari PCNU Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Yang diwakili oleh MWCNU Cikarang Utara. Oh, MWCNU Cikarang Utara ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh di sini. Terima kasih Pak Ustaz. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa jenis perkara. Pertama, kami merilis perkara terkait peristiwa di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana yang terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024, di mana sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Karawang telah menetapkan 2 orang tersangka dan telah dilakukan penahanan. Kemudian bersama pengembangan penyidikan, Satreskrim Polres Karawang kembali menetapkan 2 orang tersangka baru. Alhamdulillah. Dengan inisial JK dan AM. Ya. Terhadap tersangka JK pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2024, tanggal 6 September 2024 telah dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan oleh Satreskrim Polres Karawang. Ya. Berikutnya, terhadap tersangka AM telah kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Telah kita lakukan upaya penangkapan
namun yang bersangkutan melarikan diri. Sehingga Satreskrim Polres Karawang menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka inisial AM. Pada kesempatan siang hari ini kami sampaikan DPO, daftar pencarian orang terhadap laki-laki inisial AM. Ini foto yang bersangkutan yang kita dapatkan dari data kependudukan. Kemudian ini foto tersangka terakhir yang kita dapatkan pada saat kejadian tanggal 10 Agustus tahun 2024. Iya. Ini foto tersangka yang update sekarang. Jadi terhadap tersangka telah kita lakukan upaya penangkapan, namun yang bersangkutan melarikan diri. Kita sudah melakukan upaya penggeledahan di rumah tersangka, namun tersangka tidak berada di tempat, sehingga kita berikan DPO. Di sini juga kami sampaikan bahwa terhadap pihak-pihak yang membantu persembunyian dan upaya melarikan diri dari tersangka, nanti akan kita lakukan upaya hukum lebih tegas. Kami sampaikan. Mantap. Terima kasih. Ada pertanyaan dari media? Mantap. Perannya tersangka berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang kita dapatkan serta barang bukti yang ada melakukan pemukulan terhadap salah seorang korban, melakukan pemukulan penganiayaan. Cukup? Masih ada kemungkinan tersangka lain kemarin? Itu yang terus kita upayakan. Jadi penyidikan masih berlangsung, masih berproses. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Sanksinya berapa lama, Nek? Bagaimana? Sanksi hukuman. Sesuai dengan pasal 170 KUH pidana, maksimal 7 tahun penjara. Mantap, 7 tahun penjara. 5 tahun 6 bulan penjara. Karena dua tersangka sudah menabrak. Mantap ya. Ada perintah khusus yang untuk melakukan tindakan atau ada otak pelaku lain. Untuk sementara kami tidak bisa menyampaikan itu, karena itu akan kita buka di persidangan. Iya. Cukup? Dua tersangka baru ini kemudian berperan sebagai apa? Sudah kita jelaskan tadi, melakukan pemukulan. Cukup? Jadi kami boleh. Nanti kami bilang, Bapak mau menyampaikan ke media silakan. Dari rekan-rekan NU ya, mohon maaf dari NU ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya untuk penanganan kasus ini sudah ditangani oleh LBH dari Ansor dan Banser Kabupaten Bekasi. Namun karena hari ini tidak hadir, kami mewakili atas nama Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya adalah sebagai pengurus Tanfiziyah MWC Cikarang Utara yang kebetulan kasusnya itu menimpa Rois Surya. Kami yang ada di MWC NU Cikarang Utara, beliau adalah pimpinan kami atau penasihat kami di Nahdlatul Ulama setingkat kecamatan Cikarang Utara. Yang ingin kami sampaikan hari ini, kami berterima kasih kepada Polres Karawang beserta seluruh jajarannya yang telah berupaya untuk menyelesaikan dan mengungkap kasus ini dengan secepat-cepatnya. Iya, betul, Dan betul. sebaik-baiknya. Kedua, kami menyampaikan salam dari Rois Surya MWC kami, yaitu Bapak Kiai Haji Ihsanuddin Al-Badawi. Iya. Beliau selama ini masih bertanya, apakah beliau itu termasuk korban atau sebagai saksi? Karena beliau merasa sebagai korban. Yaitu satu, beliau pernah dipukul bagian matanya sehingga kacamatanya. Iya. Jadi itu saudara ya, itu tadi adalah cuplikan videonya di Polres Kabupaten Karawang, dan di situ juga ada perwakilan dari Nahdlatul Ulama ya. Alhamdulillah ya saudara ya. Jadi seperti ini saudara, dari dulu Nahdlatul Ulama itu saudara ya selalu bersinergi dengan aparat pemerintah, dengan aparat penegak hukum
dan dengan aparat keamanan negara, saudara. Jadi dengan pemerintahan itu selalu bersinergi, dengan TNI selalu bersinergi, dengan kepolisian selalu bersinergi. Makanya di saat ada anggota dari Nahdlatul Ulama yang dikeroyok kemarin, sudah otomatis ya, suatu organisasi yang sudah bersinergi dengan penegak hukum, otomatis penegak hukum akan membantu semaksimal mungkin, saudara. Dan akan membantu dengan kemampuannya semaksimal mungkin. Itu yang terjadi, saudara. Makanya kemarin saya tidak pernah ya mengomentari kinerja kepolisian Kabupaten Karawang, saya tidak pernah mengomentari. Karena tetap saya akan terus mendukung perjuangan dari Kapolres beserta anggota-anggotanya yang ada di Kabupaten Karawang, saudara. Saya tetap terus akan mendukung. Dan saya secara pribadi akan terus mensupport Polres Kabupaten Karawang, saudara. Ya ternyata apa? Doa kita semua terkabulkan, ya. Sudah tertangkap 2 tersangka lagi, saudara. Ya, walaupun yang 1 orang katanya melarikan diri, tapi kan sudah menjadi DPO atau daftar pencarian orang, saudara ya. Jadi kita terus dukung, kita terus support Polres Kabupaten Karawang, jangan malah direndahkan, saudara. Ya, kita tidak boleh merendahkan Polres, kita tidak boleh merendahkan kepolisian. Tetap kita sebagai warga Nahdliyin, kita mempercayakan kasus ini dan kita tetap kawal kasus ini. Kita percayakan kepada penegak hukum, tapi kita harus tetap mengawal, saudara. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kita merendahkan kepada kepolisian, jangan. Karena Nahdliyin, ya, warga Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersinergi kepada 3, saudara ya. Yang pertama aparat pemerintah, yang kedua aparat penegak hukum, dan yang ketiga aparat keamanan negara. Atau kepada pemerintah Indonesia, kepada TNI, dan juga kepada polisi, saudara. Jadi seperti itu. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Bapak Kapolres Kabupaten Karawang beserta jajarannya, ya. Tetap saja masih banyak sekali pelaku pengeroyokan kepada anggota Banser dan juga Kiai Nahdlatul Ulama, bahkan ya logo NU yang ada di kaca mobil, saudara, dihancurkan. Itu kan masih banyak, ya. Jadi bukan cuma 1, 2, 3, 4 orang, bukan. Masih banyak tersangka yang lain, masih banyak pelaku yang lain, saudara ya. Jadi seperti itu. Ingat ya, saya katakan sekali lagi, saya akan terus tetap mendukung kepolisian resort yang ada di Kabupaten Karawang, wabil khusus Kapolres Kabupaten Karawang beserta jajarannya. Saya akan terus mendukung perjuangannya. Karena apa? Karena sudah mengupayakan ya untuk melakukan pencarian kepada para pelaku pengeroyokan anggota Banser dan juga Kiai Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan terima kasih ya, saudara ya. Jadi seperti itu tanggapan dari saya perihal penangkapan 2 tersangka ya pengeroyokan anggota Banser dan Kiai NU di Kabupaten Karawang, walaupun masih banyak tersangka yang lain yang belum ditangkap, saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.